already begin. Finish. Let's check your characteristics. Ibu akan mengabsen satu persatu. Jadi ketika ibu memanggil nama kalian satu persatu, raise your hand, angkat tangan kalian. Kalau hadir, kalian jawab present. Nah, kalau temannya ada yang tidak hadir, kalian jawab absent. Nah, sudah mengerti? Yes, Mom. Ibu panggil satu persatu. Lydia, Maufiro, present. Inaya, Present. Utlubai, Siti, Present. Lala, Absent. absent itu ya kalau nggak hadir. Kemana Lala? Sikia. Yes, Mom. Doakan Lala supaya cepat sembuh ya. Yes, Mom. Karena ini pertemuan pertama, the first meeting, kalian tahu. Jadi ibu akan memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama Ibu Hasanah. Kalian bisa panggil Mem atau Ibu Hasanah. Saya dari 10. Di sini ada yang dari 10? Gak ada. Nggak ada. Saya dari kampus STKIP PGRI Bangkalan. Dekat ya. Oke. Today we will discuss about descriptive text. Di sini ada yang tahu apa itu descriptive text? Tidak ada tahu. Tidak ada. Nah, sebetulnya materi descriptive text ini sangat gampang. Kenapa? Karena sudah dipelajari di pertemuan kelas 7. Kalian kan sekarang sudah kelas 8. Jadi pelajaran descriptive text ini diulang di semester pertama, yaitu sekarang kalian kan semester pertama kelas 8. Jadi sekarang kita belajar descriptive text. Nah, sebelum kita lanjut ke materi descriptive text, alangkah baiknya kalian perkenalkan diri satu persatu. Biar apa? Biar ibu lebih mengenal satu persatu siswa di kelas 8 SMP. Apa di sini? SMP Saidin. Oke, lanjut dari mbaknya. Perkenalkan diri kok. Nama. Lanjut. Perkenalkan nama saya Inaya. Perkenalkan nama saya Putri Zairo. Belakang. Perkenalkan nama saya Siti. Lanjut. Perkenalkan nama saya Mufiro. Nah, kalau sudah perkenalan satu persatu kan ini juga melatih mental kalian di dalam kelas. Karena sudah perkenalan, sekarang ibu akan menerangkan beberapa rentetan dari descriptive text. Nah, di materi descriptive text ini ibu akan menerangkan yang pertama yaitu definisi dari descriptive text. Yang pertama yaitu definition. Jadi ibu di sini akan menerangkan tentang definition descriptive text. Nah, yang kedua ibu akan menerangkan generic atau generic structure dari descriptive text. Ibu tulis DT, singkatan dari descriptive text. Nah, yang ketiga itu yaitu ciri-ciri dari descriptive text. Bisa kalian rangkum atau bisa kalian tulis poin-poin yang akan kita pelajari pada pagi ini. Nah, ibu akan menerangkan definisi dari descriptive text. Apa itu descriptive text? Nah, descriptive text itu adalah suatu gambaran yang menerangkan sesuatu. Jadi sesuatunya itu berupa bentuk benda, seseorang ataupun benda yang hidup, benda mati itu bisa digambarkan. Misal kalian mendeskripsikan penghapus. Nah, penghapus ini tidak hanya menghapus, melainkan dia punya lingkungan di belakangnya, di depan ada warna apa, warna hitam, ada warna hijau. Nah, ini adalah faktor yang mensupport akan adanya descriptive text atau penggambaran. Sehingga ketika kalian menulis itu, seseorang yang mendengar baikpun yang membaca itu bisa menggambarkan. Jadi yang dikatakan descriptive text itu menggambarkan. Bisa diingat? Nah, lanjut. Di mana bagian teks, baik itu naratif teks, recon teks, ataupun descriptive text itu mempunyai generic structure. Jadi generic structure dari descriptive
text ini ada dua. Yang pertama itu identification, di mana kalian ketika membuat teks itu ada yang namanya identification. Nah, biasanya identification ini ada di paragraf pertama. Ketika kalian menulis paragraf, kan sedikit masuk biasanya yang pertama. Nah, paragraf yang pertama ini yang dikatakan identification. Nah, identification ini berisi tentang apa? Tentang pengenalan tokoh dari topik yang kalian angkat. Semisal kalian ingin mendeskripsikan seseorang atau my family. Jadi di dalam pendeskripsian my family atau keluarga kalian itu diterangkan di sini. Ada ibu, ada ayah. Nah, untuk lebih detailnya kalian lanjut ke generic structure yang nomor 2 yaitu description. Nah, di description ini paragraf yang kedua itu diterangkan dengan secara rinci atau isi dari descriptive text itu. Ini langkah-langkah ketika kalian mau membuat teks descriptive text. Ketika kalian menggambarkan seseorang. Nah, Ibu kan tadi mengambil contoh dari my family. Ketika kalian ingin menggambarkan my family, nah di paragraf yang kedua ini kalian menjelaskan sedetail-detailnya di paragraf 2 yaitu namanya description. Description ini ada di generic structure. Yang pertama tadi Ibu jelaskan identification. Itu yang pertama. Generic structure yang pertama. Yang kedua, description atau penggambaran. Penggambaran lebih detailnya dijelaskan di paragraf yang kedua. Kalau di paragraf pertama, identification itu hanya pengenalan tokoh atau objek yang kalian angkat. Berarti, nah selanjutnya lanjut ke ciri-ciri dari descriptive text. Nah, di descriptive text ini ciri-cirinya menggunakan simple past tense. Yang pertama itu menggunakan simple past tense. Jadi kalimat yang digunakan itu menggunakan simple past tense. Ada yang tahu simple past tense itu apa? Ada. Bahkan di kelas 1 sudah dipelajari. Biasanya Ayu Dewi, subjection kayak itu. Ya, itu kan dari simple present tense. Nah, yang kedua menggunakan conjunction atau kata penghubung. Di ciri-ciri descriptive text itu ada kata penghubung. Sering menemukan kata penghubung. Apa saja kata penghubung itu? Kalian ada yang tahu? Gak tahu juga. Gampang, and, but itu semuanya termasuk dari conjunction. Bahasa Indonesia itu kalimat penghubung. Di sini ada yang ditanyakan? Setelah Ibu menjelaskan? Oh iya, Ibu kasih kertas ya, biar kalian lebih memahami. Bisa kalian baca. Nanti di halaman 3 ada yang namanya tugas kelasnya. Silakan kalian buka halaman 2. Silakan dibuka halaman 2. Sudah dibuka? Nah, di halaman 2 ini Ibu sudah memberi contoh tentang description atau descriptive text. Kalian bisa baca atau Ibu yang membacakan? Gimana? Serah kalian. Ibu yang membacakan. Nah, ini gambar dari Michael Douglas. Ibu ambil dari cerita Michael Douglas. Ini adalah teks descriptive text-nya. Kalian lihat. Bisa kalian lihat. Michael Douglas is very famous and popular American actor. He is about 60 years old. He is slim person and he is operating. He has good light brown eyes and short fair hair. Jadi Michael Douglas itu mempunyai rambut yang panjang, memiliki mata yang coklat, orangnya juga tinggi. Nah, ini masuk di paragraf yang pertama. Seperti tadi yang Ibu terangkan, generic structure masuk di identification. Nah, lanjut yang ke paragraf yang kedua. His wife is a very beautiful
green eyes and long straight black hair. Jadi istrinya itu mempunyai rambut panjang dan hitam, juga mempunyai mata yang agak kehijauan. Itu adalah istri dari Michael Douglas. Nah, di paragraf 2 ini lebih lanjut lagi, Ibu baca rangkuman selalu ya, kalian bisa lanjutkan sendiri. Itu untuk keterangan istrinya bisa dijelaskan lebih detail-detailnya di paragraf kedua, yaitu description. Nah, kalian bisa lihat ya langkah-langkah untuk menulis descriptive text. Sangat gampang sekali. Di paragraf pertama untuk pengenalan tokoh dan yang paragraf yang kedua untuk description, penggambaran yang sedetail-detailnya. Jadi kalian untuk membuat descriptive text itu sangat gampang. Ibu ulangi, Ibu akan merangkum materi pada pagi ini. Yang pertama, Ibu tadi menjelaskan definisi dari descriptive text. Apa itu descriptive text? Descriptive text itu adalah penggambaran dari suatu benda, seseorang, tempat, bisa itu dideskripsikan. Nah, untuk generic structure dari descriptive text itu ada dua. Hanya ada dua. Yang pertama identification, yang kedua description. Nah, untuk yang ciri-cirinya tadi menggunakan simple past tense, dan yang kedua conjunction, kata penghubung. Nah, itu ciri-ciri dari descriptive text. Selanjutnya, Ibu sudah memberi tugas. Kalian buka di halaman 2 juga. Itu ada contoh descriptive text paper. Kalian baca teksnya, terus kalian kerjakan pilihan ganda di bawahnya. Ibu kasih waktu 10 menit, silahkan dikerjakan. Sudah? Ayo kumpulan di depan, biar nanti Ibu cek. Dari mana? Kertas tadi yang Ibu kasih kumpulan ini. Ini ya. Ada yang di belakang? Tugasnya sudah dikumpulkan semua ya. Sudah terkumpul semua. Tugas kalian ini akan Ibu saya pegang. Nanti Ibu akan kasih setelah materi terakhir. Ketua kelasnya siapa? Inaya? Iya. Nanti Inaya bisa ke kantor ya. Ya Bu. Untuk ngambilin buku teman-temannya. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada Bu. Apa? Narrative text dan descriptive text itu beda. Narrative text dan descriptive text itu beda. Ya, jelas beda. Kenapa? Karena kalau narrative text itu hanya menceritakan, dan tujuannya pun itu hanya untuk apa? Menghibur. Kalau narrative text itu hanya untuk menghibur pembaca. Sedangkan descriptive text itu menggambarkan atau gambaran dari suatu topik, baik itu seseorang, place, benda atau seluruhnya, atau apa benda, baik itu benda hidup ataupun benda mati. Itu bisa dideskripsikan. Jadi kalau description itu menggambarkan, kalau naratif itu menceritakan. Jelas ini ya? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas ya? Dan tujuannya pun itu sudah beda. Jadi kalau apa tadi, narrative text itu menceritakan, kalau descriptive text itu menggambarkan. Jadi sangat beda ya, Nail. Cuman sama-sama mempunyai generic structure.
semua teks itu mempunyai dynamic structure, tapi yang berbeda sudah jelas. Yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak ada. Karena waktunya sudah habis, nanti jangan lupa dilayar ke kantor Ibu ya untuk mengambil hasil tugasnya. Nanti Ibu akan backup semuanya. Terima kasih kalian sudah hadir pada pagi ini. Jangan lupa belajar di rumah meskipun kita sudah lama belajar online. Jadi sekarang karena kita bisa offline, jangan lupa belajar di rumah, tapi tetap jaga kesehatan. Sebelum Ibu tutup, before our close in this discussion, let us pray together. Pray begin. Finish. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.